Ingkang salajengipun sak sampune lafal al-jabbar menika kita kaji dengan sudut pandang ilmu alat. Sakniki monggo al-jabbar kita kaji dengan al-lughatul arabiyah, dengan al-ajam, yaiku bahasa Arab diajamake. Al-jabbar niku adalah bahasa Arab. Nah al-jabbar menika dipun ajamake, dipun bahasaake Jawa utawa Indonesia, menika maknane jabar yajburu jabron niku maknane memaksa. Di samping memaksa, namane niku adalah sombong. Jadi nak dipun tingali dari segi lafalipun inggih menika jimbak rok jabaro, sulasi mujarotipun niku nggih masdaripun jabron, fiil isim fa'ilipun jabir, diikutake wazan jab fa'alun dadi jabar. Mula akhiri lafal al-jabbar niki nak cara sikot amtilah mubalaghah utawa sikot mubalaghah sing duwe makna akeh utawa banget utawa sering. Mula kados asma al-Ghaffar, al-Fattah, al-Wahhab niku maknane adalah al-Fattah sering membuka, al-Ghaffar sering memberi ampunan, al-Wahhab sering memberi utawa banyak memberi. Lah tan mriki al-Jabbar berarti bimakna sighah mubalaghah, yaitu zat yang sering memaksa atau zat yang banyak memaksakan diri makhluknya. Jadi niki adalah makna mubalaghah sing dibanget-bangetake. Tapi nak mengikuti masdar jabron maknanya itu adalah memaksa atau paksaan. Berarti setelah kululan panjenengan memahami arti dari lafal al-jabbar, jika ini dikaitkan dengan asmaul husna, berarti niki marji'ipun tenggene dzatipun Allah piyambak. Lamula Allah nggadai nama al-jabbar ingkang maknanipun menika adalah dia adalah zat yang maha memaksa. Sakniki monggo kita kaji, kita pelajari asma al-jabbar niki dan dikaitkan dengan perjalanan hidup. Al-Jabbar, zat yang maha memaksa, zat yang maha sombong, zat yang siap nambeli kekurangannya makhluk. Mula nak tenggene salat di antara dua sujud, wajburni jabaru, yajburu ujbur, wajburni maknanya adalah mugi nambeli tuan ni marang ingsun marang kula. Berarti al-jabbar niki adalah zat yang sering nambeli kekurangannya hamba-hambanipun. Nak jabron bimakna memaksa utawa sombong, berarti al-jabbar niku adalah zat yang maha sombong atau zat yang maha memaksa, zat yang maha sakarpe dewi, zat yang maha tidak terikat dengan apapun niku adalah al-jabbar. Asma al-jabbar. Asma al-jabbar niki nak kita pendet dari segi makna apa-apa anane, yaiku paksaan atau memaksa. Kalau dibuat isim fa'il anut wazan fa'alun, yaitu jabarun sing disebut sighah mubalaghah, mula akhirnya di dunia ini tidak ada yang mempunyai hak untuk memaksa. Jadi yang namanya makhluk niku adalah yang dipaksa, objek. Sedangkan Allah, zatnya Allah itu adalah subjekna. Jadi SOP, subjek objek predikat, atau SPO, subjek predikat objek. Berarti kula lan panjenengan minangka makhluk niki adalah sebagai objek, sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ul ma'ah, maf'ul lah. Lah Allah
minangka subjek, minangka pelaku utama. Mula monggo kita kaji kehidupan nyata niki sehingga kula jenengan iku ora gendeng-gendeng nemen lah. Ben paham Allah iku sinten, kita status sebagai makhluk niki sinten ngoten lho. Mangke nek kula lan panjenengan dadi wong sing cerdas, pinter, mergo Allah sering ngulang awake kula jenengan. Insyaallah kula lan panjenengan mangke mboten cubluk anggenipun ngadepi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian cobaan, berbagai macam pelajaran yang diberikan langsung oleh alam utawa oleh Allah. Jadi Al-Jabbar, zat yang maha memaksa, zat sing sak karepe dhewe, zat kang maha murba waseso. Coba kita lihat alam semesta, nak gawe gampang, langit bumi sak isinipun. Dadi langit bumi sak isinipun, diantara isinipun bumi adalah menungso. Sadurunge menungso kewan, sadurunge kewan tumbuh-tumbuhan, sadurunge tumbuh-tumbuhan adalah benda tak bergerak. Baik gawe gampang benda mati, benda padat. Coba kita lihat ning bumi iku, jika kita lihat ijbarnya Allah atau jebrohnya Allah utawa pemaksaannya Allah lewat semua makhluk niku bisa kita lihat dan bisa kita saksikan sendiri, baik lewat kedua mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Bahkan kita sendiri setiap saat selalu diijbarkan atau selalu dipaksa oleh Allah untuk melakukan ini dan itu. Coba kita lihat alam sekeliling kula lan panjenengan. Bumi niki dengan sendirinya dipaksa oleh Allah untuk mengeluarkan semua isen-isenane bumi. Jadi tanpa jebrohnya Allah, tanpa sifat atau nama jabarnya Allah, bumi, bebatuan, tanah dan lain sebagainya pasti tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Coba niki kula jenengan ben cerdas. Awake dhewe cara akal pikiran niki ben landhep sehingga kita niku bisa menangkap semua pembelajarannya Allah yang telah diberikan kepada kita secara langsung lewat indera lahir maupun indera batin. Cobalah awake dhewe ngerti alam semesta. Angin itu tanpa digerakkan, tanpa dipaksa oleh Al-Jabbar, dia pun tidak akan bergerak. Angin lesus tanpa dipaksa oleh Al-Jabbar, oleh Allah zat yang maha memaksa, dia pun tidak akan menumbangkan berbagai macam pepohonan, rumah dan lain sebagainya. Maka dengan adanya Al-Jabbar menyatu dengan angin, dengan nama angin, dengan wujud gaibnya angin, akhirnya angin bisa seperti yang kita lihat, kita perhatikan ketika ada angin kencang atau lesus dan lain sebagainya. Jadi niki lho noto ati supaya ngimani bahwa semuanya itu Allah. Wit, mbah klopo, mbah jati, mbah pring, mbah karesem dan lain sebagainya. Ketoke ora gapok, ketoke kuat dan lain sebagainya. Terkadang dipaksa oleh Al-Jabbar untuk tumbang, untuk putus, untuk pedot, untuk ambruk dan lain sebagainya. Terkadang tenggene akal pikiran kula lan panjenengan ora masuk logika. Tapi dengan Al-Jabbarnya Allah, karena Allah menghendaki, jadi iradahnya Allah menghendaki kalau pohon ini harus tumbang, mula diamini kalau Al-Jabbar akhirnya dipaksa agar pohon yang telah dikehendaki
atau ditentukan atau ditakdirkan oleh Allah Al-Qadir niki harus tumbang. Mula akhirnya Al-Jabbar menumbangkan pohon tersebut dengan cara apa? Ya terserah Al-Jabbar sendiri, atau mungkin dengan angin, atau mungkin dipotong dengan geraji atau alat pemotong lainnya. Itu semua adalah bukti bahwa Al-Jabbar itu maha memaksa. Wiji mbah tiba kohwet, mbah digondol manuk, digawa lunga, mbah sengaja kula lan panjenengan tandur niki tanpa peran dari Al-Jabbar dipaksa untuk meletek, untuk tukul, sehingga muncul godhong akhirnya gede wit lan sak panunggalane niki tanpa peran dari Al-Jabbar, semuanya tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sehingga berbuah. Coba niki dibuka kuping kula lan panjenengan dan dipersiapkan memori kula lan panjenengan yang berada di otak belakang kula lan panjenengan. Kersane paham memahami hidup ini. Niki berbicara tentang alam sekitar kula lan panjenengan. Makhluk sing kuwate saapa nak niku dipaksa untuk lemah, dipaksa untuk mati, dipaksa untuk sakit, dipaksa untuk tak berdaya. Niku semua tergantung Al-Jabbar. Bagaimana peran Al-Jabbar niki dalam menumbangkan hewan. Jadi coba niki akal pikiran kula lan panjenengan dikelola dengan baik. Semanten ugi kita balik tenggani awak kula lan panjenengan. Kadang dengan keangkuhan kula lan panjenengan, kadang dengan kesombongan kula lan panjenengan. Kadang kula jenengan pribadi niku tak sadar. Kula lan panjenengan sering diingatkan oleh Al-Alim, diberi isyarah tanda oleh Ar-Rasyid. Kula jenengan sering diberi teguran mbah alus mbah kasar oleh Al-Fattah. Apa yang terjadi? Awake dhewe balelo. Akal pikiran sing kedai berfungsi dengan positif selalu kita fungsikan dengan fungsi yang negatif. Akal pikiran, akal sing tugasnya kanggo mikir sesuatu sing sifatnya materialistis. Umpama awake dhewe beras piye supaya niku iso mateng, iki tugasnya akal. Lah tugasnya pikiran, bagaimana agar nasi niki wau bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk beribadah takwa kepada Allah, sehingga masakan dan makanan yang kita makan ini bisa kembali kepada Allah Sangkan Paraning Dumati. Sedangkan fungsi dari hati sendiri adalah menjiwai dan mengingat siapa di balik semua itu. Jadi ini lho akal pikiran hati kula jenengan ini harus kita fungsikan. Ojo sampai kula jenengan sing diarani akal pikiran ati rasa kuwi apa gak ngerti. Wong iso ngarani kok gak ngerti kan wagu. Apalagi kula jenengan iso ngarani ning gak ngerti perbedaane utawa fungsine. Akal kuwi apa, pikiran kuwi apa, ati apa, rasa apa, roh apa, rasa apa, rasa apa, sukma apa, jiwa apa. Iki kita harus tahu karena ini adalah bahasa, karena ini adalah hakikat dari jati diri kula lan panjenengan. Napa malih kula lan panjenengan ketika memakrifati Allah termasuk memakrifati 99 asma-Nya.